Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Ahad 11 Zulhijjah 1446 Hijriah atau tanggal 8 Juni 2025. Kita melanjutkan kembali aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqih, karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Dan tak lupa tentunya juga selawat ring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang nakirah. Sebelum nantinya kita akan masuk kepada pembahasan ma'rifat dan macam-macam isim nantinya yang tergolong sebagai ma'rifat. Nah, di sini kita akan ketahui bersama perihal konsep dari isim nakirah. Karena luar biasa, buku ini menyajikan satu konsep yang barangkali tidak dihadirkan di kitab-kitab yang lain oleh penulis-penulis yang lain. Bahkan kalau kita nanti membaca bagian ini dan kita terus menapaki kitab-kitab dalam ilmu nahwu, kita bisa dapati tulisan yang saat ini kita akan kaji ya di kitab-kitab nahwu yang mungkin bisa jadi levelnya itu tingkat lanjutan. Tapi di sini beliau letakkan dengan kemasan bahasa yang mudah dan simpel tentunya. Ya, jadi nakiroh bukan hanya sekedar konsep, dia haruslah menjadi satu rangkaian yang betul-betul dipahami oleh kita para pengkaji, yang khususnya ilmu nahwu. Karena teks suci yaitu Al-Quran maupun hadis berkaitan sekali dengan bentuk-bentuk redaksi dari suatu teks. Yaitu apa? Nakiroh diantaranya. Maka di sini apa definisi dari nakiroh? Definisi dari nakiroh, dia adalah ismun. Nakirah adalah isim yadullu ala syai'in, yang menunjukkan atas sesuatu, ghairi muayyanin, tidak tentu. Tidak tentu. Ini adalah nakirah. Definisinya ya. Di antara contoh yang dihadirkan oleh penulis di sini, isim yang termasuk nakirah adalah kata rajulun, namun kita lihat dari segi redaksinya. Dari segi redaksi rajulun, dia ditanwin, oke, jelas. Karena tidak adanya alif lam. Kemudian imro'atun pun demikian. Berikutnya kitabun, syajaratun, kemudian qalamun, dan maktabatun. Ya, dari segi redaksi semuanya ditanwin. Ya, tapi kalau kita lihat definisinya, yadullu ala syai'in ghairi muayyanin, ini lebih kepada pemaknaannya bagaimana? Pemaknaannya itu dia adalah sesuatu yang sifatnya masih umum, mencakup seluruh dari jenisnya.
Ketika di sini dikatakan rojulun dengan redaksi dia ditanwin, berarti menandakan dia adalah nakirah. Yang maknanya dia adalah umum, tidak tentu, ya, memasukkan semua seluruh jenis laki-laki di sana. Begitu pula imro'atun, seluruh jenis perempuan masuk di sana. Kemudian kitabun pun seluruh jenis buku dan syajarah, ya, seluruh jenis pohon, kolamun dan maktabatun, perpustakaan. Nah, dari pembahasan ini maka penulis Syekh Khalid Abdul Aziz dia mengerucutkan kembali pembahasan agar nantinya pembahasan bisa lebih detail dan jelas dan pemahaman yang didapatkan pun bisa lebih maksimal atas materi nakirah ini. Beliau katakan di sini, wa tahta hadzal bab thalathu masaila muhimmatin. Nah, di bawah bab ini, tahta hadzal babi, nah di bawah bab ini, di bawah bab nakirah ini, beliau telah meletakkan tiga permasalahan penting, thalathu masaila muhimmah. Ketika di sini dikatakan masalah ini penting, maka betul-betul harus kita fahami. Kita mulai dari hafal dulu nih. Pertama, definisi dari nakirah itu sendiri. Ta'rifun nakirah. Definisi dari nakirah itu sendiri telah kita ketahui kan? Definisinya apa? Ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Dan ternyata yang kedua ada pemaknaan takhsisun nakirah namanya. Yaitu mengkhususkan nakirah. Nah, ada konsep mengkhususkan nakirah. Bahkan ifadatun nakirah al-umum. Masya Allah. Nakirah memberikan faidah umum. Nakirah memberikan faidah umum. Dan ternyata juga di sisi lain ada nakirah yang sifatnya dia atau pemaknaannya dia adalah apa? Khusus. Ya bentuknya tetap nakirah. Tapi dia apa? Telah dikhususkan oleh sesuatu. Jadi mengkhususkan sesuatu itu tidak mesti ma'rifat. Dia masih boleh redaksinya dengan apa? Nakirah. Nanti kita akan lihat ya, konsep dari permasalahan yang kedua ini bagaimana. Al-mas'alatul ula ta'rifun nakirah. Tafadhal man yurid an yaqra. Di antara teman-teman ada yang ingin membaca? Ana Ustaz, Ana Ustaz, Nah, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula, ta'riful nakirah. Tata'rif, tata'riful nakiratu La, la, la. biwa, Bukan. Tata'arrafu. tata'arafu nakiratu biwa hidin min salasati asya'a. Nah, mumtaz. Sahih. Tata'arrafu an-nakiratu biwahidin min thalathati asya'a. Taib. Nakirah, ya. Tata'arrafu dia dikenal biwahidin dengan salah satu min salah satu asya'a dari tiga sesuatu berikut ini. Nah, yang pertama tentunya idza dakhalat 'alaiha al-mu'arrafah al-mu'arrifah. Apabila suatu isim itu dia bisa dimasuki oleh al. Al di sini adalah lamut ta'rif atau dikatakan di sini al-mu'arrifah ya. Nah, maka tentu isim tersebut bisa juga tidak diberikan al. Kalau dia bisa diberikan al, maka ada satu keadaan al boleh juga tidak diberikan kepadanya. Nah, ketika al tidak diberikan kepadanya, maka ketika itu dia menjadi nakirah. Seperti kata rojulun. Kata rojulun ini dia nakirah. Nah,
Nah, bisa kita masukkan al sehingga dia nantinya berubah menjadi ma'rifat. Nah, ketika alnya tidak ada, maka dia jadi nakirah. Nah, jadi salah satu yang mengenali nakirah itu salah satunya dengan apa? Dengan adanya al. Nah, kalau adanya al, berarti bisa tidak adanya al. Gitu ya. Nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya, al-misbahu fi zujajah. Ada dua kata yang serupa di sini. Kata apa? Misbah. Misbah. Misbahun sama al-misbahu. Nah, ini kenapa penulis memilih contoh dari ayat Al-Quran ini? Ya, karena di dalam ayat Al-Quran ini ada dua kata yang sama dan hanya terbedakan dari sisi ada dan tidak adanya al-mu'arrifah. Nah, di sini biar kita cepat memahaminya. Nah, berarti misbahun yang pertama ini dia ditanwin tanpa al jelas. Nah, ini adalah nakirah dan dia nantinya dia punya makna, ya. Kemudian al-misbahu yang kedua hadir atau datang dia dengan al jelas tanpa tanwin. Berarti dia ya tidaklah nakirah atau ma'rifat begitu. Baik ya. Yang kedua, nah, nakirah bisa dikenali juga idza udifat nah ila ma'rifah. Apabila dia diidofahkan kepada isim-isim ma'rifat, ya, apabila dia diidofahkan kepada isim-isim ma'rifat, itu dia nakirah tuh. Contoh lafal kitabun, ya, lafal kitabun. Kita idofahkan dia kepada ma'rifat. Bisa, bisa. Jadinya kitabu Muhammadin. Astagfirullahalazim. Nah, afwan ya. Jadi maksud dari ta'rifun nakirah di sini ini bukan definisi ya. Afwan. Ta'rifun nakirah di sini bukan definisi. Ya, nah, tapi memakrifatkan nakirah. Ya, jadi yang pertama di sini adalah memakrifatkan nakirah. Nah, tata'arrafu an nakiratu di sini nakirah itu bisa ma'rifat biwahidin min salah satu asya dengan salah satu dari tiga ini. Oh ya afwan. Nah ya. Nah, yang pertama jelas ma'rifatnya nakirah itu dengan apa? Dengan al. Idza dakhalat 'alaiha al-mu'arrifah. Ya, jadi ta'rifun nakirah sekali lagi saya katakan di sini bukanlah definisi dari arti-arti dari ta'rif di sini bukan definisi melainkan apa? Mema'rifatkan nakirah. Karena kalau pembahasan definisi nakirah sudah di awal ya. Ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Fun. Baik. Nah, yang kedua nakirah itu dia bisa ma'rifat kapan apabila diidofahkan kepada ma'rifat. Nah, ya. Jadi nakirah itu selain dia ma'rifat dengan al, dia bisa ma'rifat dengan idofah, yaitu syaratnya diidofahkan kepada isim ma'rifat. Nah, contoh di sini kitabun dia nakirah. Kitabun dia nakirah. Ketika dia diidofahkan kepada isim ma'rifat, contohnya di sini adalah Muhammad isim alam, maka seketika itu kitabu menjadi apa? Menjadi menjadi ma'rifat. Ya, qaulihi ta'ala contohnya firman Allah nahwu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warakil jannah. Mana yang menjadi syahid kita? Min warakil jannah. Warokil. Waroki. Waraki ya. Nah, kita taunya dia ini awal mulanya adalah nakirah karena memang tidak ada al. Nah, kita pun melihat dia itu diidofahkan. Ciri dari mudhof itu kan dia tidak bertanwin. Walaupun bentuknya tidak kemasukan al. Ya, di sini kan dia tidak dimasuki al.
yang seharusnya ditanwin, namun dia tidak ditanwin sebab dia menjadi mudhaf. Warokil jannah. Nah, di sini warokil jannah kata warokinya ini dia langsung menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena diidofahkan kepada isim yang ma'rifat al-jannah. Al-jannah kan dia ma'rifat dengan al. Nah, baik. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Idza kusidat bin nidai. Apabila dimaksudkan dengan nida. Ya, dimaksudkan dengan apa? Dengan nida, dengan perangkat nida. Nah, jadi dalam permasalahan nida, yaitu dalam perkara munada isim yang terletak setelah ya nida itu, dia ada yang umum, kemudian ada yang khusus. Khusus di sini berarti sudah dimaksudkan. Contoh ya rojulu, ya. Asalnya rojulun, namun ketika dia dimasuki oleh huruf nida dan dimaksudkan atas huruf nida tersebut dia adalah sesuatu yang sudah ditakyin, sudah ma'rifat, ya maka jadilah seperti ini kan bentuknya ya rojulu. Rojulu yang terletak setelah ya nida ini menjadi munada. Munada yang dimaksud, yang sudah dimaksud. Karena apa? Kenapa demikian? Karena orang itu kalau sudah memanggil, ya berarti dia sudah memaksudkan sebetulnya. Ada segerombolan laki-laki, betul. Nah, kemudian dia ingin memanggil salah satu di antaranya. Dengan dia ingin memanggil salah satu di antaranya, dia sudah menentukan satu dari sekian banyak laki-laki. Meskipun redaksi yang keluar adalah kata rojul saja. Sebab apa? Karena dia bisa jadi tidak tahu nama dari laki-laki yang hendak dia panggil. Tapi dia sudah menentukan maksudnya dia ingin satu laki-laki saja. Gitu. Ya rojul. Gitu. Nah, dia bagaimana cara mentakyinnya? Nah, dia sudah punya kontak mata. Ya, dia melihat. Begitu. Ya. Nahwu qaulihi ta'ala. Nah, ini pembahasan lanjutannya nanti ada di bab tentang munada. Baik. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, di sini lihat ya naru. Ya naru. Kenapa narunya di sini marifat? Kita tahu dia ma'rifat karena apa? Tanpa tanwin menjadi munada setelah huruf ya di sini. Setelah huruf ya nida. Nah, kenapa dia ma'rifat? Karena telah dimaksudkan, sudah ditentukan. Begitu. Jadi tahu kan maksud naru di sini adalah api yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyuruh api tersebut. Dan api yang Allah perintahkan itu api yang mana? Api yang membakar Nabi Ibrahim. Bukan api yang tidak membakar. Karena bisa jadi ada api-api yang lain, nyala juga, tetapi dia tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, itu tidak mendapatkan perintah dari Allah. Allah memberikan perintah kepada api yang membakar Nabi Ibrahim. Ya narukuni jadilah engkau api yang dingin bardan. Ini nasab jadi khobarnya kuni. Wasalaman dan api yang menyelamatkan atas Ibrahim. Nah, kemudian berikutnya permasalahan kedua terkait konsep nakirah yaitu takhsisun nakirah. Mengkhususkan nakirah. Ah, kalau tadi memakrifatkan nakirah, sekarang mengkhususkan nakirah. Silakan, siapa yang mau baca? Boleh gantian sekarang. Mana Ustaz? Boleh. Al-mas'alatu as-saniyatu takhsisun nakirati. Tatakhassasun nakirati Nah, bi- itu fiil tata khassosu itu. oh, Tata khassosu itu fiil. Kok nakirati? nakiratu Ustaz. Sahih. Fa'il dari tata khassosu ya. Tatakhassasu Tatakhassasun nakiratu biwahidin min say'aini. Nah, ya. Nakirah itu dikhususkan dengan salah satu dari dua hal berikut ini.
Yang pertama, idzawu sifat bin nakiratin. Jika nakiroh dia disifati dengan nakiroh. Nah, ini konsep ini teman-teman pegang. Ya, konsep ini teman-teman pegang karena ketika nanti mengkaji ilmu nahwu lanjutan dengan menapaki kitab-kitab berikutnya, di antaranya kitabnya Ibnu Hisham. Nah, pembahasan ini terbahas kembali di sini. Ya, dalam pembahasan kaidah i'rab lanjutan. Hmm. Nah, ini menjadi bekal pertama kita. Ya, nakirah itu dia bisa dikhususkan apabila dia disifati dengan nakirah lainnya. Maksudnya gimana? Di sini perhatikan baik-baik. Nahu qaulihi ta'ala contohnya innaha baqaratun safra'u. Safra ini naat untuk baqarah. Dan kita tahu baqarah di sini jelas menjadi man'ut, kata yang disifati. Ya. Nah, kita lihat naatnya, kata sifatnya. Safra ini apa? Nakirah, karena kan mengikuti baqarah. Nakirah pula. Nah, dia memang nakirah redaksinya. Oke, redaksinya nakirah. Tapi sudah disifati. Seakan-akan menepikan sapi yang selain dari yang disifati di sini. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi dia adalah nakiroh dari segi redaksi, namun telah dikhususkan pemaknaannya sebab adanya apa? Naat padanya. Jadi yang dimaksud dengan sapi secara umum di sini adalah sapi yang sofro. Apa maknanya? Apa artinya sofro? Kuning. Kuning. Ya. Begitupun pula di ayat berikutnya qaulihi ta'ala fatahriru rokobatin mu'minatin. Rokobah yang mana nih? Karena rokobah umum. Nah, ini pun menyimpan sisi balaghah yang sangat dalam. Ya. Rokobah di sini adalah rokobah yang mana? Mu'mi, mukminah. Nah, itu. Berarti yang dimaksud bukan rokobah kafirah, bukan. Tapi rokobah mukminah. Itu. Tapi redaksinya nakiro, iya umum. Tapi umum rokobah yang mukminah, yang beriman. Barakallahu fiik. Nah, yang kedua, idza udifat ila nakirah. Nah, kalau dia diidofahkan kepada nakirah. Nah, berarti dia selain dia diidofahkan kepada ma'rifat, bisa dia diidofahkan kepada nakirah yang si mudhof ini. Bisa. Nah, kalau si mudhof dia diidofahkan ke ke ma'rifat, maka si mudhof menjadi ma'rifat. Nah, akan tetapi kalau si mudhof ini diidofahkan kepada mudhof ilah yang nakirah, dia tetap nakirah, tidak ma'rifat. Nah, kalau meskipun dia tidak ma'rifat, dia apa? Dia dikhususkan. Ya. Nah, contoh di sini lihat. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ataya ahla qaryatin. Nah, ahla qaryah. Ahla qaryah. Nah, qaryah di sini nakirah bukan? Betul nakirah, tidak ada al, kemudian ditanwin jelas. Jadi mudhof ilaihnya ahla. Nah, bukan serta-merta ketika ahla di sini dia menjadi mudhof langsung kita katakan ma'rifat, enggak. Lihat dulu mudhof ilaihnya. Ma'rifat bukan, oh, ternyata bukan ma'rifat nakirah, ahla tetap nakirah. Namun karena dia diidofahkan kepada isim yang nakirah, ya berarti maknanya ada taksis pengkhususan begitu. Pengkhususan untuk ahla, ahla yang dimaksud adalah ahla qaryah. Bisa difahami sampai sini? Tapi kan dia umum tetap maknanya, nggak tentu. Ahla Korea Korea yang mana? Umum. Tapi di sini ahlanya di sini dia khusus. Ya, penduduk apa? Penduduk desa. Bukan penduduk negara, bukan penduduk ini namanya, tapi penduduk Korea. Kemudian qaulihi ta'ala fi arba'ati ayyamin. Nah, ini pun juga ya, 4 hari. Ya, intinya durasi hari itu ada 4 ya. Nah, kapankah itu? Enggak. Umum. Fi arba'ati ayyamin.
Nah, ini terkait dengan pemaknaan nakiroh. Untuk memahami setiap redaksi, misalkan ada pada teks suci seperti dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, ya As-Sunnah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang dekat kepada kebenaran. Ustadz, izin tanya Ustadz. Ya, Ustadz, ini kan kebetulan ada di dalam ayat kan ada harokatnya kan Ustadz. Ini kalau misalnya tidak berharokat kan kita bisa bingung antara susunan naat man'ut dengan susunan idofah seperti ini nih gimana? nah, jangan bingung, pelajari konsep naat man'utnya terlebih dahulu. Oh gitu Ustadz. Iya, pelajari konsep naat man'utnya terlebih dahulu. Gitu. Ya, konsep naat man'ut dia mengikuti sisi-sisi yang empat. Sedangkan mudhof ilaih tidak mengikuti sisi yang empat tersebut kepada si mudhofnya. Kalau antum melihat ada isim muzakar, terus setelahnya isim muannas, apakah bisa dia jadi naat man'ut? Udah jelas nggak akan pernah bisa. Gitu ya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, berikutnya al-mas'alatu as-saniyatu. Permasalahan yang kedua. Ya. Nih kok. Afwan. Al-mas'alatu as-salisatu. Sekarang permasalahan yang ketiga. Ifadatun nakirati al-umuma. Nakirah memberikan faedah umum. Baik ya. Al-aslu fin nakirati antadulla ala fardin wahidin. Asal pada nakirah itu dia tadulla menunjukkan atas fardin wahidin. Satu person. Min afradi jinsiha. Dari person-person jenisnya. Walakinahu ghairu muayyanin. Akan tetapi tanpa ditakyin. Tanpa adanya penentuan. Mithalu lafzi baqarah. Contohnya adalah lafal baqarah. Baqaratan. Ini dia dinasab lil hikayah ya. Baqaratan di sini dinasab lil hikayah. Karena sedang menghikayatkan suatu lafal yang memang nasab dalam redaksi tersebut. Nih dalam ayat ini kan baqaratan dia nasab. Nah, dia dinukilkan sebagaimana yang ada dalam redaksi. Yaitu nasab juga. Jadi tidak meletakkan baqarah menjadi mudhof ilaihnya lafzi. Baik ya. Maka di sini cirinya diberikan tanda kurung. Misalu lafzi baqaratan. Min qawlihi ta'ala dari firman Allah SWT. Inna Allah ya'murukum an tadhjahu an tadhbahu afwan an tadhbahu baqaratan. Baik. Ah, al-maksud yang dimaksud pada ayat tersebut itu adalah satu baqarah. Baqaratun wahidatun. Walakinnaha ghairu muayyanin. Akan tetapi satu baqarah di sana itu tidaklah tentu, tidaklah ditentukan. Falau dzabahu ya, kalaulah zabahu mereka menyembelih. Nah, ya. Ayya baqaratin, falau zabahu ayya baqaratin. Nah, masih ingat tentang ayya ya? Ini kalau di bahasa Inggris which. Nah, meskipun walaupun mereka itu menyembelih sapi yang mana saja. Soha, maka sah. Betul, boleh. Ya, minhum hadza. Ya, di antara mereka ini. Nah, ini pemahaman terhadap satu redaksi. Jadi konsep ini dipakai. Wa nahwu qaulika dan contoh ucapanmu yang semisal seperti tadi.
Qara'tu kitaban. Qara'tu kitaban. Kemudian ja'ani rajulun. Nah, ini umum. Ya, ini umum. Ya, ini berarti kita sedang berbicara makna asal dari apa? Isim isim nakiro. Ya, makna asal dari isim nakiro. Nah, di sini kita perhatikan ya. Waqad tufidu an-nakiratu al-umuma. Nah, terkadang nakirah itu memberikan faidah umum. Ya, terkadang nakirah memberikan faidah umum. Ai ya, istighraqa jami'i afradil jins. Ya, yaitu mencakup seluruh farad jenisnya. Nah, ya, mencakup seluruh seluruh jenisnya. Nah, ini lafal-lafal tertentu nih teman-teman ya. Lafal-lafal lafal-lafal tertentu. Atau yang lafal-lafal tertentunya setelah ini. Baik. Perhatikan kata ahadan. Ahadan min qaulihi ta'ala dari firman Allah SWT. Wala yazlimu rabbuka ahada. Huna nakiratun amatun. Nah, kata ahadan di sini merupakan nakirah yang umum. Tashmalu al-jinsa kullahu. Mencakup seluruh jenisnya. Ya, seluruh jenis, setiap jenis ahadan di sini. Nah, satu pun kan artinya. Maka di sini maknanya zulmu yaitu kezoliman manfiyun dinafikan an kulli fardin min afradil jins. Dari setiap farad dari farad-farad jenisnya. Dan ketika di dalam ayat dikatakan la yazrimu rabbuka ahadan ya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin tidak menzolimi siapapun. Siapapun. Nah, ini umum maknanya siapapun tidak terkecuali. Wasual pertanyaan mata tufidu an nakiratu al umum. Kapan nakirah itu memberikan apa? Faidah umum. Ya. Tufidu an nakiratu al umuma fi halatain. Nah, nakirah itu bisa memberikan faidah umum itu dalam dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, al-halatul ula. Antakuna an nakiratu lafzon minal alfazilati wudi'at lil umum. Ketika nakirah itu terdapat lafal dari lafal-lafal yang diletakkan untuk memberikan faedah umum. Lafal-lafal yang memang dia memberikan faedah umum. Wa asyharul alfazin nakirati dan lafal-lafal nakirah yang memberikan faedah umum yang terkenal itu mayali berikut ini. Allati tufidu al-umuma mayali. Yang pertama adalah lafal kul. Idza wudi'at ila nakirah. Idza udifa ila nakirah. Ketika lafal kul di sini dia diidofakan kepada nakirah. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam catatan wa yufidu al-umuma aidan fima yudofu ilaihi idza udifa ila ma'rifah dan memberikan faedah umum juga pada hal yang dia diidofakan kepadanya apabila diidofakan kepada ma'rifat. Nah, tapi pembicaraan di sini ya tentang nakirah ya kan. Walakinna hadithan walakinna walakin hadithuna huna anin nakirah. Kan tapi perkataan kita di sini tentang nakirah. Kita lihat di sini.
Fahuwa yufidu al-umuma fima yudafu ilaih. Ini kan idza udifa ila nakirah tentu ya. Kalau lafal kul di sini diidofakan kepada nakirah. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lihat lafal kullunya dia diidofakan kepada nakirah. Maka ini memberikan apa namanya? Faidah atau makna umum, nafas jiwa. Ya seluruh jiwa tanpa terkecuali jiwanya si fulan, jiwa ini enggak, semua jiwa za'iqatul maut akan merasakan yang namanya mati. Qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala kullu mri'in. Nah ini imri'in nakirah. Dia dia menjadi mudhaf ilaih dari lafal kullu. Maka di sini memberikan faedah umum. Setiap orang bima kasaba rahin. Dan berikutnya dalam hadis kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang bisa membuat mabuk, ya, berarti minuman apapun itu, ya, minuman apapun itu. Nah, intinya yang askara, yang membuat mabuk maka dia haram. Nah, kemudian yang kedua, selain dengan lafal kul tadi, yaitu adalah isim-isim syarat nih, ya, asmaul syarti. Nah, isim-isim syarat ini juga memberikan faedah umum. Nah, seperti man, ma, mahma, mata, aina, haitsuma, ai. Ini lafal-lafal isim syarat ini nih. Dia memberikan faidah umum. Sebagaimana dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, di situ ada man kan ya teman-teman? Ya artinya adalah siapapun. Makanya saya lebih senang menerjemahkan man dengan siapapun atau siapa saja daripada barang siapa. Walaupun terkadang ketika saya lupa ya menerjemahkan dengan barang siapa. Baik, man. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Yang siapapun, siapa saja yang mempelajari Al-Quran. Di situ Rasulullah tidak sedang membatasi satu kalangan tertentu, tidak. Tetapi ingin memberitahukan, mewartakan, menginformasikan. Bahwasanya siapa saja orang yang hidup memiliki potensi yang sama untuk menjadi manusia terbaik. Yaitu dengan syarat dia mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran pun dijelaskan, ya, bukan hanya mempelajari tajwid, menjadi khairukum sebaik-baik kalian. Nah, tidak. Tetapi sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka masuk dalam redaksi hadis tersebut. Termasuk mempelajari bahasanya. Nah, fa'in kul taman atani akram tuhu. Siapapun yang mendatangiku, ini jawab syaratnya ya, akram tuhu. Maka aku akan muliakan dia. Nah, di sini amma kulla atin minal uqala. Mencakup seluruh yang datang dari yang berakal. Itu mendapatkan pemuliaan nantinya. Wa in qulta mata ji'ta akramtuka. Nah, berarti ketika dikatakan mata mencakup seluruh zaman, mencakup seluruh waktu. Kemudian wa in qulta haitsu ma ataitani akramtuka ini amma kula makanin. Mencakup seluruh mencakup seluruh tempat. Berikutnya wa in qulta ma taqrahu tastafid minhu amma kula makruatika. Mencakup seluruh bacaanmu. Ya, mencakup seluruh bacaanmu ketika dikatakan redaksi mata qra'u tastafid minhu. Apapun yang sedang kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah dari yang kamu baca tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah asmaul istifham. Contohnya man, ma, aina, mata, ai. Ini sim istifham beda ya. Baik. Man ta'ummul uqala. Mencakup seluruh yang berakal. Man. Ini digunakan untuk yang bertanya ya. Untuk pertanyaan. Man anta? Siapa kamu?
Man huwa, siapa dia? Kemudian mata ummu ghairal uqala'i. Nah, ini mencakup ya seluruh yang tidak berakal. Mahadha gitu ya. Berikutnya aina mata ain. Sama. Aina ta'ummu al-amkinah. Aina mencakup ya tempat. Mata ta'umul azminah. Ini ya zaman, waktu. Nah, untuk aini bihasabi matudofu ilai. Nah, di sini dia sesuai dengan apa yang didofakan kepadanya. Kalau dia didofakan kepada makan berarti tempat apapun gitu. Hmm, Contohnya fi ayyi madrasatin tadrus fi ayyi makanin au fi ayyi mahadin tadrusu al-lughata al-arabiyyah. Yang di sekolah yang mana mencakup semua sekolah dalam pertanyaan itu. Tinggal dijawab saja untuk menspesifikasikannya. Baik, kita masuk ke keadaan yang kedua. Keadaan yang Izin kedua bertanya dari boleh Pak apa? Ustadz? Ya, Izin bertanya Pak Ustadz. iya. Kalau penjelasan di atas tadi kan saya mudah memahami insya Allah ya Pak Ustadz bahwa nakiro itu ada yang bersifat khusus. Nah tapi pada penjelasan yang ini nakiro yang bersifat umum. Bukankah nakiro itu selalu bersifat umum Pak Ustadz? Nah, nakira Pokok memang poin di ya, hmm, nakira memang selalu bersifat umum, tetapi ada lafal-lafal yang dia itu keumumannya langsung mencakup keseluruhan, tidak membatasi tidak membatasi satu apapun. Contoh, ini kalau kita bedanya ya. datangkan lafal nakiro rojulun, siapa yang dibatasi di sana? Perempuan. Paham di Oh sini ya? iya. Saya dibatasi sana, perempuan. Nah, kalau dia ada dalam redaksi Al-Quran, hadis, dan kita ingin jadikan sebagai sandaran hukum, nah nanti kan ada lagi dalil. Oh, ternyata setiap redaksi untuk laki-laki mencakup juga perempuan. Kecuali hal-hal yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Ini untuk membaca dalil juga. Bagaimana para ulama berdalil, salah satu di antara pemahaman yang dibangun, ini, memaknai redaksi-redaksi yang ada. Gitu. Nah, tapi dengan lafal-lafal tadi, kullu wahidan itu udah menepis seluruh sekat yang ada. Bisa difahami sampai sini? Berarti Ya dia bisa lah. umum umum banget gitu. Umum Umum banget gitu banget. ya. Ya. Kalau Nah, rojulan berarti kan umumnya umum tapi sebatas laki-laki laki-laki gitu ya. gitu. Kecuali pada ayat-ayat tertentu ya. Iya, betul Seperti sekali. mukmin juga Nah, itu. Ya, baik, baik. pada ayat-ayat tertentu yang di situ kita sedang pelajari ciri-cirinya saat ini nih. Ketika isim syarat nih, man kan. Nah, ketika ada ayat tapi didahului man, itu berarti semuanya berpotensi untuk masuk menjadi yang sedang dibicarakan. Nah, berarti kan ketika Rasul, kita ambil satu hadis yang ada man-nya tadi ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Di situ ada man. Berarti Rasulullah memberikan apa di situ? Informasi. Semua yang Siapapun mau berakal, laki-laki mau iya, perempuan mau tua muda laki-laki maksudnya begitu ya perempuan, Ustaz ya. betul sekali. Tua, muda, anak-anak, anak kecil, laki-laki, perempuan bisa berpotensi menjadi khairukum begitu. Oh, iya. Sebaik-baik di antara Syukran kalian. syukran Pak Ustaz. Syukran. Afwan. Jelas. Begitupun ketika ada lafal ahad dan syai'a, kullu. Nah, itu semuanya. Kita lanjut ke keadaan yang kedua. Idza waqa'atin nakiratu fi siyaq. Ini ini betul-betul harus dipahami juga teman-teman ini ya. Ini kaitan juga nanti dengan usul fiqh. Apabila nakirah itu terletak pada konteks nafi atau larangan atau istifham atau syarat. Oke? Amsilatun nakirah fi siyaqin nafi terlebih dahulu. Contoh nakirah pada konteks penafian. Wala yazlimu rabbuka ahadan di sini ada ahadan. Nah, tapi dalam konteks nafi karena redaksinya diawali dengan la nafiyah kan. Maka ini adalah umum maknanya. Satu apapun. Kemudian zalikal kitabul la raiba fi masyaallah. Kata raiba ini dia nakiroh.
Bahkan nanti ketika kita belajar la nafiyah lil jins, ini makanya. Bahkan dalam istiqoh saja, ini sungguh dalam karena yang digunakan kata roib, bukan kata syak. Ini pemilihan diksi, ya. Dalam Al-Quran pun, ini Masya Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Demikian itu Al-Quran. Yang tidak ada keraguan dan tidak ada sedikit pun peluang atau ruang untuk mendustakan. Jadi kata raib ini, ya, saya pernah menyampaikan nggak, apa bedanya raib sama syak? Walaupun secara umum dia memang sama-sama keraguan. Tetapi apa? Raib ini keraguan disertai pengingkaran. Kalau syak itu hanya ragu aja tanpa disertai pengingkaran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang jahiliyah untuk mendatangkan satu surat yang semisal seperti Al-Quran, Allah gunakan kata raib juga kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Ya, karena mereka itu bukan hanya ragu, tetapi apa? Mengingkari. Ya, kalau orang itu mengingkari, dia nggak suka, berusaha untuk menghadirkan tandingan, meskipun nggak pernah bisa. Gitu. Nah, baik berikutnya adalah ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Mana di sini yang nakiroh? Nafsun. Sebelumnya kan redaksi nafi, la ta'lamu. Berikutnya wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Mana qaryah ya? Berikutnya amsilatun nakirati fi siyakin nah ini dalam konteks larangan. Wala ya'ba katibun. Ini katibun. Nakirah. Ini konteksnya apa? Nahi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini syai'ah. Syai'ah di sini sesuatu yang maknanya umum, sesuatu apapun. Gitu ya. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai penyekutuan kepada Allah. Nah, karena memang ini nahi ya konteksnya. Apalagi ketika di awalnya sudah diawali perintah tuh. Wa'budullah. Jadi seakan redaksi yang kedua adalah konsekuensi dari redaksi yang sebelumnya. Nah, redaksi yang sebelumnya tidak akan pernah bisa terrealisasi sepenuhnya kalau konsekuensi yang kedua ditinggalkan. Kalau memang yang kedua sifatnya adalah larangan. Makanya ini disebut dengan rukun isbat wa nafi yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ini ahada wala yaltafit minkum ahadun. Amsilatun nakirati fi siyakil istifham. Ini ada catatan. Al-maqsudu huna yang dimaksud di sini adalah al-istifham al-ingkari. Istifham tapi pengingkaran, pertanyaannya untuk mengingkari ya. Fahuwa bimanzilatin nafi. Ya, maka dia sama semisal dengan nafi. Maka setiap istifham pada ayat-ayat yang disebutkan nantinya ini bimakna ma nafiyah atau la nafiyah. Jadi didatangkan. Jadi jawabannya itu ya untuk mengingkari pertanyaan. Contoh di sini lihat. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Yarzukukum yang memberikan kalian itu rezeki minas sama wal ard dari langit dan dari bumi. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab kan? Sekalipun dijawab jawabannya untuk mengingkari dari pertanyaan ini. Karena apa? Tidak, tidak ada pencipta selain Allah yang mampu memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Nah, ditanyakan ya pertanyaan seperti ini untuk mengingkari. Ini juga ada kan apa namanya gaya bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Biasanya juga dalam kehidupan sehari-hari orang-orang sering melakukan ini juga. Kalau lagi emosi. Nah, berikutnya man ilahun ghairullah ya'tikum bidia. Nah, ini juga ada man isim istifham tapi ingkari. Kedudukannya sama seperti nafiyah. Jadi seakan mengatakan nggak ada ilah selain
Allah. Ya'tikum bidiya'in. Kemudian, hal tahissu minhum min ahadin. Sama, hal ta'lamu lahu samiyya. Baik. Berikutnya, amsilatun nakirati fi siyaqi syart. Contoh nakirah pada konteks syarat. In ja'akum fasikun. Fasikun nakirah memberikan faedah umum karena datang setelah kalimat syarat nih. In ja'akum. Atau berada dalam redaksi syarat. Wa in ahadun minal musyrikin istajaroka fa'ajirhu. Nah ini lafal ahadun. Ini berada dalam konteks syarat. Makanya kita belajar kemarin kan terkait dengan syarat dan jawabnya. Agar kita kenal juga nih materi ini. Berikutnya, atau kita mempelajari materi tentu setelah dapat materi tentang syarat dan jawab syarat. Qala ta'ala in tubdu syai'a. Nah ini kan syai'a. Au tukhfu fa innallaha kana apa nih? Bikulli syai'in alima. Baik, di surah Al-Ahzab ayat 54. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu tentang ma'rifat. Dan ma'rifat ini mencakup isim-isim berikut ini. Mulai dari domir, nanti pembahasannya secara detail, domir, alam, isim isyarah, ya, isim mausul. Kemudian ma'rifat dengan al. Nah, al di sini nanti ada banyak modelnya. Ya. Kemudian ya, al-mudhaf ila ma'rifah yang diidhofakan kepada ma'rifat dan nakirah maqsudah bin nidah. Taib, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kami ingatkan bahwasanya di pertemuan kemarin ada tugas. Tugasnya apa? Silakan disimak terlebih dahulu. Rekaman kemarin. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih. Wa iyyakum jami'an.